Malam ini spesial karena dewasa ini begitu banyak tayangan-tayangan televisi, berita-berita di koran maupun opini di media-media online yang menyebarkan begitu banyak caci maki, kekhawatiran yang berkepanjangan dan keburukan serta pesimisme dalam kehidupan. Sebagian kita lalu memilih untuk diam, kalah dan menyerah pada kenyataan. Tetapi sebagian yang lain memilih untuk tidak diam, bergerak walaupun kadang sendirian, melakukan perubahan-perubahan dan percaya bahwa suatu saat perubahan ini akan membawa pada kemajuan dan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya guna. Inilah Kupas Habis edisi perubahan bergerak dari tapak dengan 3 narasumber saya, orang-orang yang sangat memberi inspirasi bagi kita semua. Yang pertama ada Pak Adi Putra, pendiri Sekolah Bank Sampah, biasa dipanggil Bang Adimet. Selamat malam Bang Adimet. Selamat malam. Terima kasih telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kedua, Abdul Rajib, masih sangat muda, pendiri Lapak Baca Jambi. Rajib, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian yang di sebelah sana ada kolega lama saya, Pak Barlep, Kades Pulau Rengas, Kabupaten Merangin, salah satu inisiator dari gerakan Telanjang APBDes. Apa itu Telanjang APBDes? Baik pemirsa, 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan ketiganya. Saya akan mulai pertama kali dari Bung Adimet. Ya. Bung atau Bang? Udah Bang aja deh, Bang Adimet. Bang Adimet, di media sosial Anda sebenarnya sudah cukup familiar, terkenal di kalangan masyarakat Jambi. Anda mantan penyiar, kemudian pernah sampai diundang ke Amerika karena aktivitas mendirikan bank sampahnya ini. Apa sih sebenarnya bank sampah itu dan apa bedanya, sekolah bank sampah apa sekolah bank sampah itu dan apa bedanya dengan bank sampah lainnya? Karena kan belakangan ini banyak tuh bermunculan bank-bank sampah di Kota Jambi. Ya, langsung saja nih Mbak Ye. Ya, bank sampah dengan sekolah bank sampah itu berbeda gitu. Sekolah bank sampah itu adalah sekolah ada siswanya. Seperti sekarang ini kita bikin TK sama PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah di situ sekolah ini bayar uang sekolahnya menggunakan sampah untuk SPP-nya. Untuk SPP-nya. Dan bagi yang tidak mampu itu kita punya konsep yaitu sedekah sampah. Jadi anak-anak yang tidak mampu itu bisa tidak membayar di sekolah kita. Kalau mereka masyarakat juga peduli terhadap dunia pendidikan, mereka akan bersedekah sampah sama kita. Dari sedekah itulah kita bisa menyekolahkan anak-anak untuk di Jambi ini. Jadi semuanya gratis, bisa gratis. Kita bikin seperti itu dengan konsep adalah sedekah sampah. Ketika kalau bank sampah itu menabung. Tapi jadi yang membedakan bank sampah menabung ini bergerak di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan untuk membayar uang SPP sekolahnya. Jadi SPP sekolah itu membayar dengan sampah. Misalnya sampahnya itu SPP-nya 40.000. Misalnya satu jenis kertasnya misalnya kertas itu harganya 1 kilonya 1.000. Berarti mereka harus bawa 40 kilo. Ya kan? Dan saya seandainya mereka bawa 40 kilo itu tidak cukup, bisa menggunakan sampah lainnya. Seperti kardus, aluminium, plastik dan sebagainya. Ini bisa untuk sebagai alat pembayaran. Kalau mereka tidak mampu, mereka, oh Pak saya tidak mampu, disertakan dengan surat keterangan dari RT. Dan misalnya ada itu dinyatakan tidak mampu atau mereka layak kita datang ke rumahnya ternyata tidak mampu, itu juga berhak untuk mendapatkan gratis di sekolah kita karena sedekah sampahnya ada. Jadi siswa-siswa dari sekolah bank sampah ini kebanyakan memang berasal dari ekonomi lemah? Tidak juga? Justru kita walaupun dia mampu atau tidak mampu bisa bersekolah sama kita. Jadi ini bukan sekolah untuk orang-orang miskin. Tapi ketika orang-orang tidak mampu bisa sekolah tempat kita, ada subsidi silangnya. Yaitu dengan cara sedekah sampah tadi. Misalnya di situ ada orang kaya, berarti sampahnya berlebih. Saya sudah meneliti selama 3 tahun ini saya di sekolah itu, ternyata misalnya ada orang dengan ekonomi rendah itu kemampuan sampahnya hanya sedikit. Tapi ketika ekonominya tinggi itu sampahnya berlebih. Jadi yang memproduksi sampah di rumah tuh kebanyakan orang-orang kaya ya? Iya, karena orang kaya kan juga konsumsinya lebih tinggi. Ketika konsumsinya lebih tinggi, maka juga sampahnya akan lebih banyak. Nah, ketika sampahnya banyak, kenapa tidak bersedekah saja sampahnya sama sekolah bank sampah? Dengan seperti itu, berarti kita sudah bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jadi sekolah ini sama sekali tidak memungut uang, hanya memungut sampah. Iya. Oke, baik. Pak Dimet, bagaimana kemudian Anda bisa punya gagasan seperti ini?
Kenapa mau melakukan hal-hal seperti ini? Ya karena kebetulan saya juga dari dunia pendidikan, kebetulan saya SPD, tapi tidak menjadi seorang guru, tapi saya mencoba untuk memberikan pendidikan kepada yang lainnya. Kebetulan juga saya sudah bekerja, kenapa tidak ini dikembangkan kembali untuk dunia pendidikan, ya kan, untuk dunia pendidikan, sehingga dengan seperti ini kita juga bisa memberikan pendidikan kepada orang lain. Baik. Saya juga bukan orang mampu, tapi saya bisa memberikan untuk orang lain, walaupun hanya dengan sampah. Saya tidak bisa memberikan uang, tapi saya bisa memberikan ide dan gagasan. Iya. Itu yang kita berikan. Ya, dari data yang saya baca, kemudian Anda memang dari kecil sudah berkutat dengan sampah ya. Anda dibesarkan dalam lingkungan pemulung. Apakah ini juga mempengaruhi? Saya besarnya itu dari orang tua yang kerjanya boleh dibilang tukang bangunan. Jadi dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua mencari kehidupan sendiri. Dari kecil saya kalau di Sungai Putri sampai Danau Sipin itu saya harus mulung untuk biaya hidup karena orang tua tidak sanggup untuk biayai sekolah. Dan kalau sepatu dulu sepatunya bolong-bolong gitu. Tapi saya tidak minder. Saya punya prinsip tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Walaupun saya tidak berpakaian atau baju kusut atau tidak bisa, yang penting saya mau sekolah. Niat saya adalah sekolah. Makanya tercetus ide ada tidak ada alasan untuk tidak sekolah, walaupun dengan sampah saya harus sekolah. Baik, luar biasa Pak Adipet. Kita akan teruskan lagi. Saya sebelumnya ke Rajib dulu. Rajib, usia kamu masih sangat muda, 25 tahun, belum menikah, dan sekarang menghabiskan aktivitasnya di Lapak Baca Jambi. Apa itu Lapak Baca Jambi? Sebenarnya konsepnya sederhana ya Mbak ya. Jadi kita hanya membawa buku yang ada di rumah agar bisa dibaca untuk orang lain, karena ya ada sebuah nilai yang tidak bisa kita nilai sebenarnya, yaitu kalau saya sendiri merasa bahwa saya senang jika orang lain membaca buku yang saya baca. Makanya saya membawa buku pribadi untuk konsumsi publik dan ada teman-teman yang mendonasikannya dan kita bawa juga di situ. Jadi kamu membuka lapak di mana? Dan dari hari apa saja, jam berapa saja, dan apa yang harus dibawa masyarakat misal untuk menikmati buku-buku yang ada di lapak Rajib? Kalau saya buka lapak baca itu setiap hari Minggu. Memang cuma 1 minggu sekali kita buka jam 4 sore. Waktunya fleksibel, bisa cepat. Kalau ada yang nongkrong ya kita bisa sampai jam 10 malam. Paling lama jam 10 malam jika ada yang mau baca duduk di situ lama. Kalau mau minjam juga boleh, gratis. Kita nggak pakai syarat apa-apa, asas kepercayaan saja. Asal mau baca aja. Asal mau gitu baca, ya? mau minjam buku, asal dibalikin. Jadi memang semuanya gratis itu, kamu Gratis. tidak memungut Tidak ada apapun. biaya satu. Jadi dari jam 4 sampai jam 10 setiap hari Minggu Setiap hari di Taman Jomblo Kota Baru di depan Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa Rajib? Anak muda seusia kamu itu biasanya nongkrong di kafe, hangout dengan teman-teman. Kenapa kamu hari Minggu lagi? Hari Minggu itu biasanya kan hari jalan-jalan, nongkrong-nongkrong. Kenapa kamu mau melakukan ini? Ya itu tadi, sebenarnya pada awalnya kalau saya jujur, saya tidak begitu peduli dengan minat baca dan segala macamnya. Tapi ketika saya menjalankan ini sampai sekarang, saya rasa itu adalah hal yang harus diperjuangkan. Itu tanggung jawab kita bersama untuk minat baca yang, ya kalau kita bicara soal minat baca, tentu kita akan merujuk kepada penelitian dari Connecticut University yang mengatakan peringkat Indonesia itu 60 dari 61 soal minat baca, literasi. Dua paling bawah ya, Dua paling bawah. Untuk UNESCO mengeluarkan 1000 anak Indonesia itu hanya 1 orang yang membaca. Jadi kan itu prihatin. Dari kita 1000 hanya 1. Hanya 1. Kan prihatin kita 250 juta orang, 17.000 pulau lebih, tetapi soal minat baca sangat rendah. Jadi saya juga mengapresiasi ada teman-teman yang lain juga setiap hari Minggu, misalnya ada komunitas lain yang membuka lapak baca juga. Saya melihat di luar-luar kota juga ada yang membuka. Sudah mulai ya? Udah banyak. Bahkan kalau kita lihat ya lapak baca Jambi nggak ada apa-apanya, kita hanya mengambil bagian kecil saja. Jika di Polewali Mandar, Ridwan ada seorang pemuda masih muda pakai perahu pustaka. Di Lampung ada motor pustaka, di Purbalingga ada kuda pustaka. Dan kita cuma melapak ya, jadi ikut ambil bagian sajalah gitu. Baik, luar biasa juga. Kita akan bercerita lebih banyak lagi. Saya ke yang paling pojok dulu, Pak Barlep. Pak Barlep ini mantan ketua KPU yang kemudian memilih menjadi kepala desa dan
Hari ini seluruh kepala desa sekabupaten Merangin sebenarnya sedang jalan-jalan ke Bali ya, dan Pak Barlep memilih untuk sudah 2 tahun ini tidak ikut, satu-satunya kepala desa yang tidak ikut. Ini agak ngeyel memang kepala desanya. Beliau menginisiasi gerakan yang disebut dengan telanjang APBDes. Apa itu Pak Barlep, telanjang APBDes? Ya, terima kasih. APBDes itu kan kalau lembaran-lembaran pertama 1, 2, 3 itu kan angkanya bulat-bulat gitu. Misalnya donasi 25 juta gitu kan. Atau belanja. Atau dijelaskan dulu APBDes itu apa? Anggaran pendapatan dan belanja desa. Oke, pokoknya isinya uang aja ya. Ya, isinya uang. Nah, persoalan uang ini kan persoalan sangat prinsip. Oke. Uang bukan uang kita. Dan pertanyaannya, kenapa kita tidak berani untuk buka-bukaan secara full gitu kan? Nah, substansi APBDes itu bukan persoalan angka bulat-bulatnya itu, tetapi anggaran item-item per item itu apa yang dibeli gitu, berapa banyak, dan orang itu bisa melihat, ya kan? Tujuannya satu itu kan untuk memagari kita, ya dah. Nah, kalau pengawasan dari atas, barangkali siapa yang tahu kita berbuat apa di bawah. Tetapi kita full semuanya kayak gitu, orang kan bisa melihat, itu bisa memagari kita. Saya tidak sibuk-sibuk ngawasi orang kerja di lapangan. Semua anggaran itu sudah saya sekat dan kita berani buka. Kalau transparan itu kan mengundang orang pemerkosaan. Ya. Kalau telanjang orang tidak berani lagi, tidak ada nafsu di situ orang telanjang. Coba lah. Orang telanjang itu kita takut dia. Nah, kenapa tidak berani? Ya kan? APBN, APBD, sekarang tiba di APBDes. Sebenarnya kejenuhan ini sudah lama sebenarnya. Dan ini sebuah cita-cita. Ketika tunggulah saya megang kekuasaan apa saja. Dan di mana saja saya berada, termasuk gelang yang saya pakai ini PRMCC, itu semuanya sama persis. Seperti mengelola ormas, mengelola desa itu, anggaran biarlah terbuka semuanya. Biar rakyat tahu semuanya. Jadi Anda memamerkan APBD desa ini, Ya. siapapun bisa lihat. Gitu. Siapa benar? Saya pertontonkan, 1 di kantor desa, 2 di tempat orang-orang main domino gitu kan, di balai-balai. Kemudian ada 3 tempat yang barangkali besok atau lusa saya sudah pesan sama kaur saya supaya ditempel lagi di satu tempat lain yang cukup jauh aksesnya dari Florngas, sekitar 6 kilo, juga ada warga kita di situ. Silakan kita lihat sama-sama, kita awasi sama-sama. Apakah desa-desa lain tidak melakukan hal yang sama? Mereka ngumpet-ngumpet, misal APBD-nya nggak boleh dilihat oleh warga atau gimana? Ya, semua orang mengatakan itu kan rahasia negara segala macam ya. Padahal itu kan APBDes, Perdes APBD, Perdes APBDes, Perda APBD, Perdes APBDes. Kemudian barangkali di APBN apa namanya, undang-undang ya. Itu kan semua bisa diakses oleh publik. Kenapa ditutup-tutupi gitu? Kalau tidak percaya, coba kita pergi kemana saja, ke kantor yang coba kita minta anggaran dinasnya kalau berani dikeluarkan. Kan semua menutupi itu. Padahal itu hak publik, uang rakyat gitu. Ya kan? Nah, kenapa takut? Kalau takut ada apa gitu? Apakah ada yang digelembung-gelembungkan? Enggak. Nah, kan gitu. Ya untuk apa? Bahasa bangkonya itu apa gitu? Ini kan uang rakyat semuanya, biarlah terbuka semuanya. Silakan awasi semuanya. Baik, bahkan di kabupaten dan provinsi saja belum dilakukan itu telanjang APBD. Anda di desa sudah menginisiasi gerakan itu. Kita akan bahas lebih lanjut. Saya kembali ke Bang Adimet. Bang Adimet, saya baca bahwa Anda pernah dicemooh awalnya ya, dianggap aneh nih orang, ngapain sih mendirikan sekolah tapi bayarnya pakai sampah, sempat diragukan, tapi Anda jalan terus, bodoh amat, nggak mau dengar. Kok bisa apa perasaannya pada saat itu dan mengapa Anda kemudian memilih tetap jalan? Tapi nanti dijawabnya setelah komersial break yang berikut ini. Pemirsa tetap di Kupas Habis. Pemirsa, kembali lagi dalam sesi kedua Kupas Habis, perubahan bergerak dari tapak. Pak Adimet, silakan. Sempat dianggap aneh, sempat diragukan, tapi memilih untuk tetap jalan. Ya, sempat dianggap aneh itu oleh orang rumah.
Oh, istri sendiri. Istri sendiri. Anehnya katanya saya mau bikin sekolah bayar pakai sampah, memang bisa gitu. Ya saya beranggapan semua itu bisa. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit, bumi serta isinya, tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Semuanya bisa bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia ya. Tidak ada yang sia-sia. Ketika Allah telah memberikan itu dan membuka menjadikan itu semua, tidak ada yang sia-sia. Bahkan nyamuk pun orang anggap itu tidak berguna, bagi saya berguna. Ya. Gara-gara nyamuk pabrik nyamuk berdiri. Betul. Gara-gara asap orang juga bikin masker. Jadi semua bermanfaat. Tinggal bagaimana kita, cara pandang kita untuk memanfaatkan situasi itu untuk menjadi, apakah ini menjadi nilai ekonomi tinggi atau bisa untuk membuat kegiatan sosial atau membuat apa. Sekarang istri masih memandang Anda Oh aneh? enggak lagi. Oh, enggak lagi. Jadi Malah senang. suami kebanggaan. Baik, Apalagi kemudian sempat diundang ke Amerika. Wah, ini ormas. Saya tuh nggak pernah mimpi diundang ke Amerika gitu. ya, bicara tentang diundang ke Amerika, Ya. Siapa yang mengundang pada saat itu? Ya, yang mengundang ke Amerika itu langsung dari kedutaan besar Amerika. Oke. Mr. Selama Edward. 1 bulan Anda di sana, dan apa Ya. yang Anda lakukan di sana? Di situ saya tuh sebenarnya di Amerika tuh bisu dan tuli di Amerika, karena saya bisa mendengar, ya kan, tapi tidak bisa tahu artinya. Saya bisa berbicara tapi nggak tahu ngucapinya, karena di situ bahasanya bahasa Inggris semua, sedangkan saya tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi saya tidak bodoh-bodoh amat, saya bisa punya indera penglihatan, indera peraba dan indera pengecap. Jadi saya bisa lihat, oh bagaimana perkembangan di negara-negara sana gitu. Kebetulan saya keliling ke Amerika dari Washington DC, New Orleans, Chicago, Boston, Oregon, ya kan, Louisiana, dan saya keliling semuanya di situ. Bagaimana konsep-konsep sampah yang mereka kelola, dan juga sumber daya lingkungan yang harus dikelola, itu semuanya teratur gitu. Bahkan kalau kita makan di sana, misalnya di restoran, itu restorannya itu hanya memberikan pelayanan pertama, setelah itu tidak ada lagi pelayanan. Sampahnya langsung kita buang sendiri. Boleh dikatakan piringnya harus kita bawa ke belakang di tempat pencuciannya, ditaruh di situ. Oh, begitu ya? Oh iya. Oke. Karena ngapa? Ini kita peduli terhadap lingkungan. Jadi nggak perlu waitress ya di luar itu juga? Nggak perlu. Mereka yang kita sendiri yang membuangnya. Misalnya sampah kering udah dimasukkan sampah kering, sampah basah sudah dimasukkan sini. Cukup 2 tong sampah gitu. Ya kan? Karena 2 tong sampah, pokoknya sampah kering sama basah kalau di restoran gitu. Baik. Kenapa harus banyak-banyak 6, 7, 8 dan 9? Toh yang nanti dijadikan 1 juga. Lebih baik 2 saja tapi jelas gitu. Tapi itu di restorannya gitu. Baik. Ya kan? Nah, Dan berharap itu nanti bisa bisa implementasikan diaplikasikan juga sini. di Jambi dan di Indonesia. Oh cukup di sini langsung kita melayani diri kita sendiri. Ini kita biasa dilayani orang, tapi kapan saatnya kita melayani diri kita sendiri? Baik. Nah mulai dari situ kita lihat, wah Luar ini orang bisa melayani dirinya sendiri gitu. Ya kan, wajar saja misalnya saya bisa jadi gemuk seperti ini. Karena kenapa? Saya selalu minta mungkin sama orang lain dulunya gitu kan. Selalu minta, tapi coba kita yang bergerak sendiri gitu. Baik. Ya kan? Sampai akhirnya ini berbuah manis, Anda sudah bahkan sudah ada 2 sekolah lagi yang Iya. Anda kembangkan selain ini. Di mana saja itu? Ada sekolah dayung bank sampah dan ada sekolah bank sampah perempuan, ada juga di sekolah bank sampah Pasar Wisata Lumut Berseri Tanjung Barat, dan juga kemarin kita sudah sosialisasi juga mau bikin bank sampah juga, tapi pembayaran untuk membuat kayak kampung BPJS gitu. Oke. Jadi kampung BPJS itu mereka semuanya menabung untuk membayar BPJS. Jadi sifatnya gotong royong gitu, menabung BPJS sehingga orang di sini tidak ada lagi yang nunggak BPJS gitu. Jadi semuanya bisa terbayarkan dengan sedekah sampah maupun dengan cara menabung menggunakan sampah. Oh, luar biasa ini. Jadi Iya. bukan hanya mengurangi volume sampah, menambah nilai sampah, tetapi Iya. juga efek-efek yang lain juga. Iya. Dan juga banyak. kita lagi mau bikin juga ini sebenarnya sudah lama perpustakaan bank sampah dan perpustakaan bank sampah keliling itu sudah ada di kawasan Telanai gitu kan, perpustakaan bank sampahnya. Itu sistemnya mungkin kalau sedekah sampah juga itu berupa buku-buku bekas itu kita jadikan untuk perpustakaan. Dan kita pilah bukunya buku yang bagaimana. Yang tidak bisa otomatis kita pilah lagi nih. Mungkin kulitnya ini duplek. Duplek itu harganya murah. Yang di tengahnya kertas HPS atau kertas apa itu harganya mahal. Sehingga yang tidak bisa terpakai kita jual, dan ini bisa menjadi menjadi untuk nilai tambah ekonomi untuk tempat kita gitu. Itu sistemnya. Dan juga bukunya juga buku-buku yang dihibahkan dari masyarakat itu bisa diperjualbelikan. Jual belinya bagaimana? Kalau orang itu mau membeli menggunakan sampah saja, barter. Misalnya kita punya satu buku tapi barternya dengan 2 buku. Berarti kita sudah punya aset 2 buku. Kita dapat 1 untuk dia, 2 untuk kita. Baik. Ya kan? Itu sistemnya. Kalau dia mau bayar, saya sanggupnya pakai sampah semua, silakan beli bukunya. Sudah pakai sampah semuanya, nggak apa-apa. Semua berkat sampah. Berkat Anda sampah. bahkan
guru-guru di sekolah Anda dan Iya. kepala sekolah bisa digaji. Bisa digaji, dan saya gajinya bukan 3 bulan atau per 6 bulan, setiap bulan Lancar setiap bulan. Tanggal 1. Enggak kayak PNS tanggal mereka 10 tanggal- tanggal 10. Karena kalau tanggal biasanya kan ada yang untuk mencatat jumlah sampah total keseluruhan kan tanggal 1 sampai tanggal 5. Baik. Udah kita tanggal 10 baru bayar gajinya gitu. Baik, nggak pernah terlambat ya. Saya kembali ke Rajib. Rajib, kabarnya pernah ya bagaimanapun ada tantangannya ya, pernah sampai diusir oleh Satpol PP dan macam-macam. Apa yang pernah dialami? Itu dulu waktu pertama, saya rasa mungkin 1 bulan pertama ketika saya buka. Dulu saya sempat, wah saking semangatnya itu. Jam 2 saya sudah datang di situ. Datang Satpol PP. Mas, bisa dipindahin nggak? Karena Oke. waktu itu peraturannya belum berdiri di Taman Jomblo itu, belum ditegakkan peraturannya, belum dibuat pelangnya. Ya udah saya pindah ke balai adat ya di sebelahnya itu. Iya. Ya nggak ada orang sama sekali, sepi, pengunjungnya nggak ada. Minggu depan saya buka lagi, disuruh pergi lagi. Tapi peraturannya sudah ada di situ bahwa perdanya mengatakan yang dilarang di situ adalah untuk orang yang berjualan. Oh, saya pikir Oke. saya kan nggak jualan. Nggak jualan, Iya, betul. nggak jualan. Saya harus pergi. Betul. Ada yang bersikeras juga tetap nyuruh pergi. Saya bilang ya udah kalian rubah dulu aturan itu baru saya pindah gitu. Oke, ngelawan ya. Satpol PP dilawan. Ya, tapi ya makin kesini nggak ada yang nanyain. Bahkan ada waktu, saya rasa ada waktu itu 1 bulan Aha. mereka jaganya di dekat lapakan saya Dan ikut dan mereka baca. membaca. Iya, asik banget. Jadi yang dulu ngusir, Ikut malah baca. sekarang ikut baca. Jadi sekarang Luar nggak biasa. pernah ditanya-tanyain. Oke. Jadi setiap kita buka, ya mereka lewat-lewat ngetipin yang pedagang kaki lima aja gitu. Sejauh ini antusiasme warga yang ada di situ bagaimana? Kalau dilihat, pertama, anak-anak. Anak-anak itu pasti setiap melihat buku pasti datang. Antusias, pasti lari gitu Dulu ya, pengen waktu baca. saya belum punya buku anak-anak, Aha. belum dapat donasi buku anak-anak, itu anak-anak datang bingung Mau ngapain, baca apa. Soalnya Ya. rata-rata buku di tempat saya novel, banyak sastra. Oke. Tapi ya setelah dapat donasi dari orang untuk buku anak-anak, mereka rajin datang ke situ. Oke. Dan masalahnya sebenarnya segmentasi saya sendiri, tujuan saya sendiri bukan anak-anak. Oke. Segmentasi saya itu orang yang sudah bisa berpikir, berpikir layaknya orang dewasa, mahasiswa, bisa yang sudah berumur. Karena ya itu tadi, kalau anak-anak mungkin mereka tertarik dengan gambar bukan isi. Oke. Tapi kalau orang dewasa, bagaimana dia bisa mengimplementasikan pendidikan kita waktu dasar dulu? Ya kita diajari untuk membaca dan menulis. Sejauh Nggak ini ada yang lain. banyak baca anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak masih. Masih anak-anak Tapi ya. orang yang datang, yang dewasa yang datang itu orangnya itu aja gitu. Jadi yang memang mereka sudah kenal. Jadi mereka setiap minggu bisa pinjam buku. Jadi minggu depan dibalikin, ada yang 2 minggu dibalikin. Oke. Jadi sekarang masih seputarannya orang-orang itu aja gitu. Oke. Apa jenis atau genre buku yang paling banyak dibaca orang di lapak baca? Yang banyak dibaca karena berhubung yang datang memang benar-benar suka sastra, ya memang kategori-kategori yang bisa termasuk dibilang sastra. Buku sastra ya? Iya, Oke. buku fiksi seperti itu kan, puisi. Tapi kalau anak-anak tertariknya tetap pada buku yang ada gambarnya, komik Oke. segala macam lah. Baik. Sejauh ini apa kesulitan terbesar yang kamu hadapi dalam konsistensi terus-menerus mengelola lapak baca ini? Kalau saya akan nyerah sama cuaca udah itu. Oh Cuaca gitu ya. wadah. Jadi kalau memang hujan mau nggak mau, Mau nggak mau ya kita tutup. Kalau memang dirasa waktunya memang saatnya itu hujan, kita tutup. Tapi pernah sekali waktu itu lagi baru gelar, tiba-tiba gerimis. Udah. Tapi untungnya yang jualan di situ baik-baik. Selalu dibantuin. Bahkan kadang sering dikasih makan dan minum gratis sama mereka. Dibayar nggak mau. alhamdulillah luar biasa. Jadi kendalanya, kesulitannya Cuaca. memang hanya cuaca ya, Selebihnya tidak enggak. ada yang lain. Bukan masalah uang, bukan Enggak. persoalan yang lain lagi. Iya, Memang cuaca aja. murni hanya masalah kendala cuaca. Pak Barlep,
Pak Barlep, berapa banyak sih sebenarnya dana yang diterima oleh rata-rata diterima oleh setiap desa per tahunnya? Kalau per tahunnya barangkali rata-rata lebih dari 1 M. Lebih dari 1 Lebih dari M? 1 M. Oke, tapi tidak sampai 2 M ya? Enggak sampai. Oke. Kemudian memangnya sejauh ini menurut Anda peluang-peluang untuk disalahgunakan dana desa nih apakah memang besar dan biasanya modusnya itu apa? Ya, kita ingatkan pernyataan Pak Sumitro Joyo Hadikusumo dulu, saya masih juga kecil-kecil, itu kan kebocoran anggaran kita itu 20%. 20%? 20%. Kecil tuh 20%? Iya, besar. Besar ya? Besar, 20% dari saya APBN. Saya pernah bedah juga sebenarnya kalau di APBN itu sampai angka sekitar 40%. Ya. Oke. Kan sampai sekarang kan kita tidak bisa menolak. Ya coba silakanlah. Para birokrasi cobalah. Kalau berani berhadapan dengan kita tunjuk semua modus-modusnya di mana. Ya kan? Nah, saya berkeinginan kalau bisa ditekan itu kita tekan. Modusnya itu berada di kegiatan-kegiatan bersifat infrastruktur. Oh, Kan gitu. begitu. Di infrastruktur seperti membuka jalan, membuka misal. jalan segala macam. Apa biasanya ada markup atau apa? Ya itu kan bernaung ya gini ya. Kalau dalam agama itu kan ada syariah. Kemudian ada apa namanya lebih ke dalam hakikat ya. Nah, sama di konteks sholat itu kita tidak hanya mengambil syariatnya saja, tetapi kehusukannya. Nah, jadi pengelola anggaran juga seperti itu. Jangan hanya mengambil syariatnya saja. Coba kita ambil hakikat di dalamnya. Hakikatnya itu efisiensi. Nah, sekarang begini. Saya disodorkan, saya minta bantu dengan konsultan. Ya mohon maaf, saya tidak menuduh dan segala macam. Dan dengan standar harga yang ada, yang lazim barangkali itu disodorkan dengan saya 261 juta. Oke. Dan kemudian saya survei lapangan, saya survei harga, saya rafatkan, saya musyawarahkan, dan semua kita undang, sampai ke preman-preman pun kita undang, sopir kita undang, yang sering tukang kita undang, yang jualan-jualan kita undang. Ayo kita bahas bersama standar harga di daerah kita di Pulau-Rengas itu seperti apa. Dari 261 juta itu tembus 270 juta, 217 juta. Sebenarnya bisa Bisa lebih kecilkan ditekan. lagi menjadi Ya. 217 Nah, juta. keuntungannya dari mana? Dengan standar harga barang seperti itu, silakanlah kelola. Saya tidak perlu kawal-kawal lagi. Insya Allah sudah saya pastikan itu tidak akan ada pengelubungan itu. Oke. Tinggal lagi kita menjaga kualitas. Ya dah. Jangan dia bermain lagi, sudah seperti itu. Misalnya ya, dalam 1 kubik coran itu misalnya kita menghabiskan semen misalnya 7 sak. Jangan dia menghabiskan lagi 4 sak dalam 1 kubik. Ini sudah angkanya digelembungkan lagi, di pelaksanaannya sudah ditekan lagi. Gini, kasihan gitu. Rakyatnya kasihan. Ya begitu semangatnya seperti itu. Pak Barlep, yang Anda lakukan ini butuh keberanian dan biasanya keberanian itu selalu punya musuh. Apakah Anda juga punya musuh? Karena saya lihat di media sosial di sebuah grup ada juga yang mencaci maki Anda. Oh, saya tidak pernah berpikir musuh. Biarlah orang memusuhi. Saya tidak pernah berpikir ke situ. Ya terserahlah. Ya, kita pun jatuh dalam seperti itu biasa aja kok. Dalam dunia politik itu biasa seperti itu. Biarlah. Lepaskan, biarkah dia berkembang. Anda dipandang so idealis, misal kemudian Enggak punya urusan itu dengan tidak saya mengganggu itu. Anda. Iya, enggak punya urusan dengan saya. Jangankan seperti itu, dalam lingkungan saya saja, misalnya peringkat dasar dan segala macam, rakyat, jangan dikatakan mereka itu setuju semua. Dalam lingkungan saya juga sudah ada perdebatan, dan kita pulang ke rumah saya menong, saya harus mampu. Nah itu yang terpikir, udah laksanakan aja apapun tantangannya, ya kan. Sekarang mumpung kita punya kekuasaan, Pak. Apakah Anda juga ditentang oleh aparatur Anda sendiri? Sebagian ada, Oke. bukan menentang ya. Kalau menentang kan kita kepala desanya, kan bisa saja kita pecat misalnya, nggak mau. Saya kan nggak bisa begitu. Baik. Artinya ya biarlah kita kelola lambat laun, biarlah dimengerti secara perlahan. Sejauh ini antusiasme warga seperti apa? Apakah mereka
mau terlibat, senang dengan apa yang Anda inisiasi? Saya belum melihat perkembangan. Oke. Belum bisa merasakan apa yang terasa di masyarakat. Tapi yang jelas begini, saya juga tidak mau terpikir terlalu jauh ke situ, Pak. Apa yang saya lakukan itu benar, ya udah tancap gas saja lah. Nggak usah berpikir kita, oh kalau aku hebat, nggak usah berpikir itu. Sudah, kalau kita menganggap ini benar dan bagus untuk orang, bagus untuk rakyat, dan sesuai dengan aturan, hakikat dari aturan, ya lancar saja, tancap gas saja, nggak usah ragu-ragu gitu aja. Oke. Saya prinsipnya gitu. Dan saya klarifikasi, tahun kemarin saya pergi Bintek, tetapi saya tidak pakai dana APBD. Saya malu aja, malu dia dengan kawan sebilang sudah. Saya pakai dana, ya mohon maaf, tidak saya ambil dana APBD. Pakai dana pribadi. Ya, dibilang pribadi, dibilang saya kaya, nanti enggak. Ya barangkali saya minta sama abang saya ada, ya kan? Sebagian dari saya ada, begitu aja. Kalau boleh tahu, apakah Anda merasa cukup dengan gaji seorang kepala desa sehingga tidak perlu nyomot sana sini gitu, tidak perlu mengambil yang bukan haknya? Ya, saya ngobrol-ngobrol dengan abang tadi. Selama setahun saya jadi kades, cuman 3 juta saya bawa uang ke rumah. Boleh tanyakan sama istri saya. Cuman 3 juta sebelum lebaran. Karena kasihan aja. Ya kan, masa baju saya agak dia yang beli gitu kan, ya sudah. Semuanya kalau ada sumbangan-sumbangan ya sudah, ambillah di situ. Saya taruh aja sama bendahara saya. Ambil dari situ. Mana yang kekurangan kegiatan, misalnya ada yang tekor segala macam, ya ambil sajalah. Mana yang salah SPJ, semua diganti uangnya, ambil saya duit di situ. Itu. Ada yang tekor karena bendaharanya tidak akurat, tidak ada, saya gantikan. Saya saya audit sendiri dan saya langsung kayak gantikan melalui gaji saya. Itu aja. Saya tidak mau rumit-rumit berpikir. Jadi sebenarnya yang hebat ini bukan hanya Anda, tapi juga istri di rumah Oh, dan iya. keluarga. Iya. Bayangin setahun istri cuma nerima 3 juta. Kalau saya mungkin udah ngomel-ngomel. Gaji saya cuma 1,5 juta loh, Bu. Tahun ini 2 juta. Oke, Pak Barnam, saya kembali ke Pak Adimet. Anda bertiga ini luar biasa semua. Pak Adi bahkan sekarang sudah didukung ya, alhamdulillah berbuah upayanya, didukung oleh berbagai korporasi besar. Ada Bank Indonesia, ada toko buku Gramedia, RRI, provider Telkomsel, PLN, segala macam, Tribun. Apa perasaan Anda kemudian ini ternyata berbuah manis? Berbuah manis gitu ya. Ya, tapi memang sedekah itu. Tapi mereka mensedekahkan sampahnya. Ada dari kantor-kantor, baik dari instansi pemerintahan dan juga restoran, itu memberikan sampah-sampahnya sebagai donatur sampah. Kalau Bank Indonesia itu memberikan gerobak motor untuk angkutan sampahnya, karena memang butuh operasionalnya itu, dan alhamdulillah itu dapat bantuan. Dan yang lain-lainnya juga memberikan dukungan, itu berupa ya sampah-sampah yang ada di kantor-kantor mereka itu diberikan kepada kita. Dan inilah untuk biaya operasional sampah-sampah tersebut. Dan kita juga setiap hari Minggu, 1 minggu sekali pokoknya sampah itu harus diambil. Kalau tidak, ada sampah itu yang kering dan sampah yang basah. Kalau sampah basah itu bisa menyebabkan bau dan berulat gitu. Dan alhamdulillah mereka juga sudah mengerti untuk memilah sampah tersebut gitu. Sudah dipilah. Ini sampah keringnya, ini sampah basahnya. Sehingga saya mempermudah saya juga untuk nanti menjualnya atau membuat kerajinan. Karena dalam Sekolah Bank Sampah juga ada program LKK, Lembaga Keterampilan Keliling. Jadi ada juga mungkin kelebihan dana dari situ, bukan hanya untuk lembaga saja, tapi kita juga membuatkan kegiatan sosial, yaitu membuat LKK. LKK itu Lembaga Keterampilan Keliling. Kita bekerja sama juga dengan kawan-kawan, ada IKU Batik Jambi Handicraft. Kita membuat kerajinan handicraft, kita membuat kerajinan paralon, dan juga kita dalam kemarin sudah membuat itu dari ban mobil bekas untuk pot kembangnya. Itu kita Siapa yang diberdayakan ini? Masyarakat sekitar situ? Masyarakat dan juga masyarakat yang dari jauh pun yang ingin belajar, silahkan. Silahkan untuk belajar bersama kita, dan itu semuanya gratis. Yang penting mereka mau belajar saja. Karena ini saya anggap adalah ibadah saya gitu. Kapan lagi kita ingin berbuat? Karena saya berpikir usia ini berapa tahun sih hidupnya gitu. Orang tua saya meninggal 52 tahun. Sekarang saya umur 38 tahun. Tinggal berapa tahun lagi seandainya sama dengan orang tua. Kalau berlebih alhamdulillah, kalau tidak ini mau kemana saya juga gitu. Kita berpikir seperti itu, dan sudah memikirkan mati, ya ini yang harus kita berbuat untuk bangsa dan negara ini. Dan yang saya dengar malah murid-murid di sekolah Anda hari ini
mereka dilatih peka terhadap lingkungan. Iya. Jadi kalau jalan misal, jalan kemana-mana ngelihat sampah langsung Langsung dipungut ambil. gitu. Iya, langsung dipungut. Ini kan efeknya luar biasa, Iya. bukannya mengurangi volume sampah, menambah nilai tambah tadi, Nilai tapi tambah. juga Iya. membuat siswa-siswa kita lebih peka terhadap sampah. Iya. Mau dimanapun mereka berada, lihat sampah ambil. Gitu. Iya. Luar biasa. Rajib, berapa banyak kemudian koleksi buku yang dimiliki Lapak Baca, dan dari donasi macam apa yang kemudian hari ini paling dibutuhkan oleh Lapak Baca agar masyarakat juga mungkin bisa ikut berkontribusi memberikan apa yang mereka punya di rumah terhadap Lapak Baca yang kamu kelola. Tapi nanti dijawabnya setelah komersial break yang berikut ini. Pemirsa tetap di Kupas Habis. Pemirsa, kembali lagi dalam sesi terakhir Kupas Habis, perubahan bergerak dari tapak. Rajib, silakan. Oke, kalau harap itu kita mau donasi buku boleh, kita menerima. Tetapi satu yang saya minta, jangan donasi buku pelajaran. Oke. Lebih baik buku pelajaran dikasih ke sekolah-sekolah atau rumah baca, karena mungkin mereka lebih membutuhkan. Dan dari antusias masyarakat banyak yang menanyai tentang buku agama. Kebetulan saya Koleksinya masih sedikit ya? sedikit soal buku Oke. agama. Jadi bagi masyarakat yang mau mendonasikan bukunya bisa langsung kunjungin lapakan kita saat kita buka, atau bisa melalui pesan dulu direct message di Instagram. Oke, Lapak bisa Baca disebut Jambi. di Instagramnya apa? @lapakbacajambi. @lapak Iya. baca Jambi. Kalau di Facebook? Saya nggak buat akun Facebook. Oh gitu. Oke. Rajib, kan ini kan buku-buku kamu semua pada awalnya. Berapa besar biaya yang telah kamu keluarkan untuk idealisme kamu ini? Oh, itu anehnya orang yang menyukai buku, dia nggak mikirin uangnya udah berapa habis untuk buku. Oke. Anehnya lagi, orang yang menyukai buku ketika bukunya sudah banyak, mereka akan ingin tambah lagi. Malah Jadi candu nggak pernah ya? hitung ya. Jadi buku itu candu. Buku itu candu. Jadi nggak pernah saya hitung habis berapa, tapi yang jelas kurangin beli baju, banyakin beli buku. Gitu. Oke, kurangin pulsa juga mungkin. Oke, dari sejauh ini, dari pengalaman kamu mengelola Lapak Baca Buku Jambi, bagaimana kamu menilai kemudian tingkat melek buku atau tingkat literasi dari orang-orang Jambi? Masih minim, Sangat minim. sangat minim. Bisa kita lihat contohnya, misalnya waktu saat saya buka lapak, memang ramai yang pengunjung di sana, bisa suatu hari bisa ramai sepanjang jalan tuh parkiran penuh. Oke, Tapi yang mengunjungi lapak itu juga. bisa dihitung, Oke. nggak nyampe hitungan Oh. jari. Jadi 10 memang palingan. di Kota Baru, di Taman Jomblo itu rame. Rame. Tapi yang ikut di Lapak Baca Buku Iya, sedikit. sedikit saja. Makanya kita berusaha teruslah, insya Allah terus konsisten, dan suatu saat ya mereka akan risih sendiri, ini apaan sih gitu. Pengen tahu jadi ya. Mudah-mudahan lah kita bisa konsisten. Mau sampai kapan kamu mengelola Lapak Baca Buku ini, Raja? Saya konsisten sama diri saya sendiri. Selama saya masih tinggal di Jambi, saya pasti buka itu. Ada cita-cita keluar dari Jambi gitu? Karena saya bukan asli Jambi, Oke. saya asli Medan, dan makanya itu saya juga merantau di sini. Selama saya masih di Jambi, Soras. saya akan ke Lapak Baca tetap. Ini orang Jambi mestinya malu nih ya, orang luar malah lebih peduli nih dengan gerakan literasi di Jambi. Oke, Pak Barlep, apakah Anda juga pernah menerima ancaman atau apa gitu dari sekeliling karena apa yang Anda lakukan? Kalau ancaman kayaknya enggak. Nggak ada ya, nggak berani kayaknya ya. Mau desa gitu. Kalau dibully, ya Oh, dibully dibilangnya sering. sok-sokan, Oke. sok idealis. Ya, saya jawab, justru saya kotor, makanya saya akan memulai diri, memulai untuk membina diri menuju ya yang bermanfaat lah, menjadi orang yang belajar untuk menjadi orang yang jujur gitu. Baik. Ya, saya begitu aja. Apa ada apresiasi dari pemerintah kabupaten atau pihak kecamatan atau bagaimana?
Kayaknya belum. Belum. Oke. Kayaknya belum. Belum karena mereka belum tahu atau bagaimana? Ya, mulainya dalam minggu ini. Oke. Ya, kenapa? Sebab karena tahun kemarin 2016 yang menyusun anggaran itu bukan saya. Oh. Saya masuk anggaran itu sudah ada. Nanti Oke. banyak orang yang tersinggung. Oh, oke. Ya kan. Saya hanya sekedar menjalankan. Tahun ini sudah saya bertekad dari awal-awal, dari dulu malah. Ya, kenapa? Sebab di KPU kok nggak gitu? Ya, di KPU itu kan banyak. Saya kan ketua, ya. Jadi banyak, ya gitulah. Ada sekretaris, imbang kuasa anggaran. Jadi kita bisa tidak berbuat banyak. Kekuasaan di situ sangat terbatas. Nah, sekarang kekuasaan itu berada di saya, bukan ketua. Ini kepala. Ya, kekuasaan pengelolaan anggaran adalah kepala desa. Ya udah, kita metode aja, ayo umumkan. Kalau tidak mau ya minggir gitu. Ya gampang kan? Iya. Pak Barlep, sebenarnya ini kan memang ada wacana kekhawatiran para pengamat pembangunan bahwa dengan begitu banyaknya anggaran yang masuk ke desa, ada dana ADD, ada dari APBN, APBD, mereka khawatir para kepala desa kemudian nanti rame-rame masuk penjara karena tidak mampu mengelola keuangan ini. Apa kecemasan itu beralasan? Itu barangkali berlebihan. Oke. Sebenarnya mengelola anggaran itu kan sangat sederhana sebenarnya. Menyusun apa yang kita beli dan membelanjakan. Beli saja sesuai dengan RAP. Sekarang persoalannya RAP itu sudah realistis atau belum. Yang di atas juga kayak gitu kok. Ya kan? Bukan kepala desa saja. Jadi orang hanya memang kepala desa itu tidak punya kemampuan segala macam, ya kan? Itu rasanya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Enggak kayak gitu. Sekarang itu persoalan bangsa ini bukan persoalan itu. Persoalan moralitas, persoalan nilai. Itu yang mendasar Itu yang mendasar, yang tidak dijunjung itu. Nah, apakah misalnya pejabat-pejabat itu bersih? Wallahu alam. Sekarang coba berani buka. Kita bedah itu. Kenapa hanya harga segitu? Kita bedah itu. Berani atau tidak? Kalau saya tentang, saya berani. Kapan datang mau? Silakan. Dengan Babin Kamtibmas kita kasih. Siapapun yang minta kita kasih. Orang takut dengan aparat. Kenapa takut? Apanya yang ditakuti? Udah kasih aja RAP itu. Nggak usah malu-malu, udah usah ketakut. Yang takut ya saya bilang tadi, yang mengkhawatir itu transparan misalnya. Kalau telanjang kan tanpa khawatir lagi. Orang takut kalau telanjang tempat orang sepi ya kita diperkosa. Telanjang aja jauh depan orang ramai kan siapa yang mau? Orang malah kalau saya tempel tuh orang malu-malu lihatnya. Nah, ya kan? Kalau transparan, orang memperkosa itu bukan karena rok mini, karena isinya. Oke, Pak Barlep dari tadi bicara perkosa terus ini. Pemerkosaan anggaran. Iya, mereka telah potensi untuk memperkosa anggaran itu bisa diminimalisir dengan telanjang APBDes. Oke, Bapak-bapak, ini pertanyaan terakhir dari saya karena bagaimanapun Anda telah berbagi begitu banyak menggugah rasa dan mudah-mudahan ini juga menular kepada para pemirsa Jambi TV. Pak Barlep, apa harapan Anda untuk kepala-kepala desa di luar sana dan juga para aparatur pemerintahan lah seperti Anda? Waduh, berat juga sebenarnya untuk menyampaikan itu, nanti ya dibilang menggurui kan. Kalau misalnya saya di camat ya boleh aja, tapi nggak apa-apa lah. Saya normatif aja, dimanapun kita berada, di politisi kah, atau jadi pejabat kah, atau jadi kades kah, itu moralitas dan nilai-nilai itu menjadi junjungan. Itulah intinya, menjadi junjungan. Moralitas dan nilai-nilai itu menjadi junjungan. Kalau itu yang kita tangkap, itulah hakikatnya. Jadi khusuknya sembahyang di situ. Jadi bukan syarat rukunnya, tetapi kehusukannya itu yang kita capai. Nah, kalau kita berusaha ke situ, menyadari tentang moralitas dan nilai-nilai, itulah yang membangun sebuah bangsa yang sejahtera. Ya, marilah sama-sama kita menjunjung itu. Baik, satu lagi saya tambah, apakah menurut Anda masyarakat bisa meminta para kepala desanya untuk juga transparan dalam anggaran? Oh ya, itu kan hak. Hak ya. APBDes itu perdes.
bagian dari hierarki hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan Perdes. Perdes itu hak publik, kenapa ditahan-tahan? Kalau Perdes yang rahasia negara barangkali ya terkait dengan simbol-simbol negara, kan misalnya yang membahayakan negara, itu iya. Sekarang uang negara, uang rakyat, kenapa harus dirahasiakan? Itu harus, tirani itu harus didobrak itu. Oke. Jadi warga juga bisa meminta haknya. Iya. Jadi desa-desa lain juga bisa melakukan hal ini. Pemirsa, Anda yang ingin berkomunikasi dengan Kepala Desa Pulau Rengas bisa mengirimkan pesan mungkin lewat media sosialnya di Facebook atas nama Barlep Yif. Barlep Oke. Yif. Rajib, apa harapan kamu untuk para warga Jambi keseluruhan lah, bukan hanya para pecinta buku? Oke, saya ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk pemerintah, setidaknya pedulilah terhadap kegiatan literasi di Kota Jambi, provinsi, karena di Merangin sudah ada jendela baca Merangin, di Sarolangun juga sudah ada perpustakaan baca Sarolangun, kan sudah ada virus-virus yang tersebar. Jadi tolonglah perhatikan, tidak usah perhatikan kaminya, perhatikan saja bagaimana literasi itu bisa berkembang di provinsi kita semua. Dan 2, saya ingin menutupnya dengan satu kalimat yang saya gabung dari kutipan Maxim Gorky dan Gunawan Muhammad dan Eka Kurniawan. Mereka bertiga mengatakan, bacalah buku, teruslah membaca, karena buku paling tidak akan mengubah pikiranmu. Buku hanya menjadi sebuah buku dan berusaha untuk berpikir sendiri. Makanya karena itu kalimat yang menunjukkan adalah bacalah. Bacalah. Ya. Iya. Dan Quran juga turun kalimat pertamanya bacalah. Iqra, bukan menyuruh sholat atau beribadah, tetapi bacalah. Gitu. Luar biasa. Pak Adimet, silakan. Ya. Kalau menurut saya, kenalilah sampah sejak usia dini, karena tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Jadi makanya saya dari kelas usia dini mendidik anak-anak untuk mengenal sampah. Karena apabila tidak mengenal sampah dari usia sekarang, butuh waktu 25 tahun untuk mengerti akan manfaat dan fungsi sampah itu sendiri. 25 tahun. Kalau tidak bisa memanfaatkan sampah dengan baik, maka akan menjadi bencana besar untuk kita semua. Karena waktunya sangat panjang, dan seandainya kita dididik umur 25 tahun, maka 50 tahun baru akan sadar akan cara membuang sampah saja untuk ke tempatnya. Karena untuk menggugah perasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, kita mulai dari sekarang. Dengan usia kita yang ada. Kalau saya udah terlambat banget ini, 39 tambah 25 udah nenek-nenek baru saya. Tapi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Minimal anak dan cucu kita yang bisa untuk kita sadarkan untuk cara membuang sampah pada tempat. Tapi sekali lagi pemirsa, tadi sewaktu break agak menarik juga, Pak Adimet bisa menggambarkan bagaimana sampah ini menjadi nilai ekonomis gitu, nilai kan? ekonomisnya. Kalau kita melihat sampah ya sampah aja, nggak taunya ini bisa jadi duit gitu. Iya, tinggal cara pandang kita. Seperti misalnya ada orang mau memsedekahkan sampah. Maaf ngomong, mal-mal di Jambi itu banyak sampahnya. Misalnya dia punya kardus saja atau sampah-sampah lainnya. Seandainya kardus itu saja disedekahkan sama kita, ini berapa banyak orang bisa sekolah. Satu mal saja mungkin bisa diperkirakan 1 ton satu hari. Seandainya 1 ton satu hari, seandainya kalikan 1000 itu sudah 1 juta. Sebulan 30 juta, setahun 365 juta. Itu akan kita dapatkan, ya kan? Seandainya di sini banyak juga mall dan juga minimarket yang mulai berkembang banyak. Kenapa tidak mereka mensedekahkan sampah 2 kilo saja satu hari dari setiap swalayan mereka? Kira-kira kalau 2 kilo sampah itu, sekilo sampah itu berapa harganya? Sekilo sampah seandainya kertas kardus saja sudah 1.500. Seandainya kertas kita anggap 1.000 saja. Kalau punya 100, dia menyedekahkan 2 kilo, berarti sudah 200.000 kita dapat satu hari. Sebulan 2 kali 3, 600. Itu lebih besar dari gaji kepala desa, jauh 2 juta jadi kepala desa. Bisa kita mau berpikir seperti itu gitu. Makanya tidak semua itu kita tinggal bagaimana cara pandang kita. Seperti nyamuk saja dibilang orang tidak bermanfaat, toh sama kita bermanfaat, ya kan? Seandainya dibilang orang sampah masyarakat tidak bermanfaat, tapi bagi orang-orang yang bisa, kalau tanpa sampah masyarakat, ngomong dinas sosial juga tidak ada, lembaga pemasyarakatan juga tidak ada, kepolisian juga tidak ada, ya kan? Karena itu kita saling berkesinambungan, bagikan siklus rantai makanan.
saling membutuhkan antara satu dengan lain. Seandainya kita bisa menyatukan ini dan semuanya balance, maka kehidupan akan sama rata. Keseimbangan hidup. Baik, Bapak-bapak bertiga, terima kasih sudah 1 jam 15 menit berbagi banyak hal dengan pemirsa. Anda telah menjadi inspirasi yang luar biasa. Pemirsa, kita juga percaya bahwa orang-orang seperti Pak Adimet, Abdul Rajib dan Barlep sebenarnya hanyalah sedikit dari begitu banyak orang-orang para penggerak perubahan di pelosok-pelosok Jambi. Mereka yang terus-menerus bergerak tanpa pemberitaan yang hingar-bingar dan jauh dari sorotan kamera. Mereka, orang-orang ini serupa wangi di antara sesumbar busuk yang merusak kehidupan yang harmoni. Terima kasih telah menyaksikan Kupas Habis edisi Perubahan Bergerak dari Tapak. Terima kasih juga kepada 3 narasumber saya, Pak Adimet, Rajib, dan Pak Barlep. Semoga bermanfaat pemirsa. Kita berjumpa lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.